Ya, ada 6 peristiwa. Jadi kalau kita hitung secara total, ada berapa peristiwa yang mungkin terjadi? Ada 12 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sementara yang diinginkan adalah munculnya mata dadu 3 dengan gambar. Berarti kan yang ini. Nah, mata dadu 3 dengan gambar ada berapa kejadian? Ada 1 kejadian. Dibandingkan ada keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi ada 12 kejadian. Jadi 1/12. Nah, kalau kita gunakan hukum perkalian, 1/12 itu dari mana? Tadi peluang munculnya angka pada satu kali lemparan koin adalah 1/2, peluang munculnya mata dadu 3 pada satu kali lemparan adalah 1/6. Kalau ditanya peluang munculnya sisi gambar dan mata dadu 3 pada satu kali lemparan koin dan dadu secara bersamaan, peluangnya adalah 1/12. Ini asas perkalian yang pertama. Kemudian asas perkalian yang kedua nih, ya. Ini independen, yang kedua dependent. Ya, dependent itu peristiwanya nggak bebas atau bersyarat. Jadi peristiwa yang kedua tergantung dengan hasil peristiwa yang pertama. Ini kita sebut peristiwanya bersyarat. Satu peristiwa akan mempengaruhi peristiwa yang lain. Contoh misalnya, 2 buah kartu ditarik ya dalam satu set kartu remi gitu ya. Tarikan yang kedua tanpa memasukkan kembali kartu yang pertama ya. Nah, kemudian yang ditanyakan probabilitas kartu yang kedua sudah tergantung pada hasil kartu yang pertama yang ditarik ya. Jadi ada dua kejadian yang kedua tergantung dengan kejadian yang pertama. Oke, asas perkaliannya seperti apa? Contoh misalnya gini ya. Ada 2 kartu ditarik dari satu set kartu bridge atau kartu remi gitu ya. Yang ditanyakan peluang untuk yang tertarik kedua kartu tersebut adalah kartu as, maka peluangnya bisa dihitung dengan menggunakan asas perkalian ya. Di mana pada tarikan yang pertama peluang yang tertarik itu adalah kartu as kan total ada 4 ya kan, masing-masing gambar kan punya kartu as ya. Berarti peluangnya adalah 4/52. Ini peluang tarikan yang pertama ya. Nah, peluang tarikan yang kedua untuk kartu as tergantung hasil tarikan yang pertama. Kalau hasil tarikan yang pertama yang keluar adalah benar kartu as, maka peluang kartu as tertarik untuk tarikan kedua itu adalah kartu asnya berarti udah ketarik 1 nih di tarikan pertama. Berarti sisa yang ada di tumpukan kartu itu, kartu asnya tinggal 3. Dan sisa kartunya, karena tadi yang sudah ditarik kan nggak dimasukkan lagi, berarti 52 dikurangi 1. Ya, menjadi 51. Ya. Jadi peluang kartu as yang pertama adalah 4/52. Nah, peluang terambilnya kartu as yang kedua, kalau misalnya tarikan yang pertama benar kartu asnya keluar, maka peluang yang kedua adalah 3/51. Ya. Tapi kalau yang pertama bukan kartu as yang keluar, maka yang kedua peluangnya adalah 4/51. Ya. Nah, untuk menjadikan kedua-duanya adalah kartu as, ya.
Dan tadi persyaratannya tadi, bukan persyaratannya, maksudnya hasil tarikan yang pertama adalah keluar kartu as, maka ini ya, 4/52 dikali 3/51. 4 kali 3, 12, 52 kali 51 itu 2.652. Atau kalau kita kecilkan, masing-masing dibagi 12, jadi 1/221. Ini peluangnya. Ya. Nah, karena ini jumlahnya sangat besar, keseluruhan kejadian yang mungkin terjadinya sangat besar, kita nggak mungkin ngitungnya secara manual. Maksudnya secara manual kan berarti yang pertama misalnya ya, keluar kartu as, ya kartu as hati, nah, susah nih gambarnya, kartu as hati dengan misalnya peluang yang ke apa namanya kartu yang kedua keluar itu misalnya adalah king, ya king hati misalnya. Nah ini kombinasinya akan sangat banyak ya, karena apa? Tadi ada 52 kartu ya yang berbeda. Ya. Di mana kita ingin melihat kombinasinya itu terambilnya satu adalah as, yang keduanya juga adalah as ya. Maka tadi setelah dihitung ya kemungkinan peristiwa keseluruhan yang mungkin terjadi itu ada 2.652 ya. Sementara kemungkinan kedua-duanya kartu as terambil itu ada 12 peristiwa. Ya. Jadi kan bisa kita hitung nih, misalnya kartu as hati dengan kartu as keriting nih, ini kemungkinan kejadian yang diharapkan yang pertama gitu ya. Kemudian kartu as hati dengan yang kedua itu misalnya kartu as apa namanya diamond gitu ya. Terus gitu ya. Nah, kartu as dengan kartu as itu ada 12 peristiwa yang mungkin terjadi. Di antara keseluruhan kombinasinya itu ada 2.652. Kita nggak akan mungkin tulis secara manual di sini. Kalau tadi kan cuma satu kali lemparan dadu dengan koin, ya itu masih bisa ditulis nih kombinasinya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang bertanya. Oke, saya coba ganti dulu share screen-nya. Oke, kalau seperti ini, ya jawabannya bagaimana nih? Ya. Jadi pertanyaannya, misalnya diketahui kepala bagian kredit sebuah bank mendata nasabah kreditnya pada bulan Mei, ya, berdasarkan jenis pekerjaan dan kelancaran pembayaran kreditnya. Jumlah keseluruhan nasabah ada 350 orang. Ya, kemudian nasabah yang bekerja sebagai wirausaha ada 200 orang. Kemudian nasabah yang bukan wirausaha sisanya gitu ya. Dari 350 berarti yang bukan wirausaha ada 150 orang karena 200 orangnya adalah wirausaha. Kemudian jumlah nasabah yang statusnya lancar membayar kredit ada 250 orang dan sisanya macet. Ya, berarti ada 100 orang yang macet, ya kan? 350 dikurangi 250. Pertanyaannya, ya, ini jumlah wirausaha yang lancar 180, berarti jumlah wirausaha yang tidak lancar ada
berapa? 170 gitu ya. Pertanyaannya berapa probabilitas nasabah kredit bank yang merupakan wirausaha atau kredit macet ya. Nah, kalau seperti ini kita lebih mudah menjawabnya dengan menggunakan matriks gitu ya. Kita buat ininya dulu, tabelnya dulu. Oke, contoh nih ya, ini saya buatkan tabelnya di sini. Jadi ada yang wirausaha gitu ya. Ya, ada wirausaha, kemudian bukan wirausaha. Gitu ya. Kemudian ini kita lihat ya, jumlah keseluruhan nasabahnya ada 350. Kemudian ini yang lancar bayar kredit, kemudian ada yang macet. Oke, sekarang kita lihat di sini jumlah nasabah yang bekerja sebagai wirausaha ada 200 orang. Berarti di sini 200 ya, ini total. Sisanya bukan wirausaha, berarti bukan wirausahanya ada berapa? Ada 150. Kenapa? Karena total keseluruhan nasabahnya ada 350. Terus jumlah nasabah yang statusnya lancar bayar kredit ada 250 orang. Berarti yang lancar totalnya ada 250. Berarti yang macet ada berapa? Yang macet ada 100 ya. Sisanya macet. Jumlah wirausaha yang lancar membayar kredit, wirausaha kemudian lancar bayar kredit, berarti di sini ada 180 orang ya. Nah, tinggal kita lihat matriksnya kan. Berarti di sini ada berapa nih? Ada bukan wirausaha yang lancar ada 70 ya. Kemudian bukan wirausaha yang macet, di sini berarti ada 80 ya. Sementara di sini ada 20 kan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya, berapakah probabilitas nasabah kredit bank merupakan wirausaha atau kredit macet? Ya. Nah, peluang nasabah kreditnya wirausaha ada berapa? Wirausaha kan ada 200. Jumlah keseluruhan nasabahnya ada berapa? Ada 350. Berarti ya, di sini saya tulis peluang dari W wirausaha ya. Nanti akan kita kurangi, kita tambah gitu ya. Peluang kredit macet. Peluang dari macet gitu ya. Ini W, ini tadi bukan wirausaha ya, BW. Oke ya, nanti dikurangi dengan
antara wirausaha dan macet ini kan ada yang beririsan, ya. Wirausaha dan macet ada yang beririsan. Ya. Jadi ini saya sebut peluang wirausaha macet. Jadi kalau ditanya berapa probabilitas nasabah kredit bank yang merupakan wirausaha atau kredit macet, ya. Nah, pertama kita hitung dulu peluang yang wirausaha kan ada 200, ya. 200 per 350, ya. Ditambah dengan peluang yang macet. Yang macet itu ada berapa nih? Ada 100, ya. 100 per 350. Nah, di antara yang macet dengan wirausaha ada irisannya di sini. Berapa irisannya? 20. Berarti 20 per 350. Berapa peluangnya? Tinggal di jumlah atasnya, ya. 200 tambah 100, 300 dikurangi 20. 280 per 350, ya. Ini bisa dikecilin. Sama-sama dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 7, ya. 70 lah gitu ya. 280 bagi 70, 4. Yang 350 dibagi 70 itu 5, ya. 4 per 5 atau 0,8, ya. Ini ya, ini contoh soal. Berarti di sini menggunakan apa? Menggunakan asas, ya, asas yang keberapa nih? Kan tadi ada 4 asas nih. Ya. Asas yang kedua tadi, ya, yang non mutually exclusive. Gitu ya. Ya, jelas ya contohnya ya. Oke. Kalau jelas saya lanjutkan pembahasannya tadi. Oke. Saya lanjutkan. Tadi kan kita sampai asas perkalian, ya kan? Nah, yang di sini tadi kita nggak mungkin menuliskan ininya, apa istilahnya, kombinasinya, ya kan? Kan terlalu banyak nih, ada 2.652 kan tadi contohnya aja tadi, ya antar kartu A saja, ya gambarnya berbeda-beda, ya belum lagi nanti dengan yang angka yang berbeda, kemudian dengan gambar yang berbeda, ya. Nah, kalau di total itu ada 2.652 kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk menentukan keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan beberapa prinsip, ya, menghitung dari probabilitas, ya. Di antaranya kita bisa menggunakan kombinasi dan permutasi, ya. Nah, untuk mengetahui kombinasi dan permutasi, kita perlu mengetahui istilahnya adalah faktorial bilangan asli. Apa itu faktorial? Ya, faktorial itu pakai tanda seru seperti ini gitu ya. Jadi definisi faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai n. Ya. Maka disebut n faktorial. Ya. Contohnya tadi n faktorial itu adalah n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai kali 1. Ya. Nah, kemudian kalau 0 faktorial berapa? 0 faktorial itu 1. Ya. Tadi ya, contoh 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, hasilnya adalah 720.
Oke, ini faktorial ini kita gunakan untuk apa? Untuk menghitung kombinasi dan permutasi. Ya. Nah, istilah yang kedua, kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah campuran atau gabungan atau susunan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemennya. Ya, ini kita sebut sebagai kombinasi. Ya. Rumusnya gimana kombinasi? Rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial ya dikali n min r faktorial. Ini rumusnya ya. Atau mungkin lebih ininya begini ya. Kalau bingung membaca rumusnya, sementara begini nih ininya nih penulisannya. Ya, n faktorial gitu ya. Nah, ini dibagi ya. Dibagi r faktorial gitu ya. Dikali n min 1 faktorial. Nah, ini rumusnya begini. Ya, cuma di penulisan ininya kita pakai garis miring aja ya. Ya. Contoh misalnya, ya, untuk pemilihan 4 mahasiswa menjadi pengurus, ya terdapat 8 mahasiswa prodi manajemen dan 6 mahasiswa prodi akuntansi yang memenuhi kriteria atau syarat untuk dipilih. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara memilih pengurus bila semua anggota pengurus dari prodi yang sama? Oh, ini ya. Jadi pertanyaan berapa banyak cara memilih bila semua pengurus berasal dari prodi yang sama. Nah, tadi kita hitung dulu nih yang manajemen. Manajemen kan ada 8 orang ya yang dipilih 4. Berarti ya kita akan menghitung dari jumlah mahasiswanya ada 8, kita pilih 4, N-nya 8, R-nya 4. Ya, maka di sini kita hitung. Oh, udah ada di bawah ya. Kita hitung 8 faktorial dibagi R-nya 4 ya, 4 faktorial ya dikali N-1, 8 dikurangi 1. Ya. Salah, bukan min 1, N-R nih, sorry. N-R ya. Ya, 8 dikurangi 4 faktorial. Ya. Jadi 8 faktorial dibagi 4 faktorial ya dikali 8 kurangi 4 faktorial. Ya. 8 faktorial dibagi 4 faktorial berarti kan sisanya berapa? Sisanya berarti 5 ya. Ya 5 dikali 6 gitu kan, dikali 7 kali 8 gitu kan. Ya. R faktorialnya tadi udah habis tuh 1 kali 4-nya. Nah, tinggal dibagi N dikurangi R. Nah, 8 dikurangi 4 faktorial. Nah, berarti kan ada 4 kali ya 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, enaknya kalau kita punya kalkulator, kita bisa langsung klik di kalkulator nih. 8 faktorial, 7 faktorial ya. Nah, ini kita cari ya. Nah, ini hasilnya 70 cara ya. Oke. Kalau di kalkulator ya saya coba ini kan kalkulatornya ya. Coba share screen untuk kalkulator. Oke. 8 faktorial gitu kan tadi. Ini 8 faktorial. 8 faktorial gitu ya. Langsung dapat perkaliannya nih 8 faktorial nih 40.320 ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5
kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 ya. Dibagi 4 faktorial, ya, 4 faktorial. 8 faktorial dibagi 4 faktorial 1680. Ya, ini dibagi lagi 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial. Nah, ini hasilnya 70. Ya. Kan kalau kita gunakan kalkulator cepat nih. Nah, kalau tadi kita gunakan rumus manual. Ya, 8 faktorial dibagi 4 faktorial kan hasilnya hilang ya. Perkalian 1 sampai 4-nya hilang, berarti tinggal 8 kali 7 gitu kan, kali 6 kali 5. Ini 1680 ini dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu kan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, 4 kali 3 12 kali 2 24. 24 kali 1 24 ya. Ini berarti dibagi 24 ya. 1680 tadi ya. Dibagi 24. Nah, ini hasilnya 70 ya. Lebih enak lagi kalau dari awal udah menggunakan kalkulator nih, 8 faktorial ya, dibagi 4 faktorial. Nah, dibagi lagi 4 faktorial. Hasilnya 70. Oke, ya. Nah, untuk yang jurusan akuntansi bagaimana? Nah, jurusan akuntansi tadi kan ada 6 yang berasal dari jurusan akuntansi ada 6 orang ya, berarti ya 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, dibagi lagi, ingat ya, setelah ini dibagi lagi, tadi kan 6 dikurangi 4. Ya, 6 kurang 4 itu 2 faktorial. Ya. Nah, ini tinggal dibagi 2 faktorial. Ya. Bentar nih. Tadi 6 faktorial ya, dibagi 4 faktorial. Nah, hasilnya 30 ya, 30 dibagi 2 faktorial. Nah, untuk yang jurusan akuntansi, ada 15 kombinasinya. Nah, kalau 15 kan nggak banyak ya ininya ya, pilihannya apa, ini bisa kita gambarkan nih. Ya, 15 orang. Jadi kita bisa melihat. Kalau tadi kan 70 cara, agak panjang. Tapi kalau 15, ini bisa kita buatkan ini ya, buatkan kombinasinya secara manual. Ya. Misalnya ada 6 ini ya, 6 orang ya. Anggaplah namanya A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, yang pertama misalnya kombinasinya adalah A, B, C, D, E. A, B, C, D, kan 4 orang yang dipilih ya. Kemudian A, B, C, E. Ya, kemudian A, B, apalagi nih, 4 huruf sampai F ya, A, B, C, F. Ya, itu udah berapa? Udah 3. Ya, kemudian nanti B, C, D, E. B, C, D, F. Gitu ya. Ini antara A, B, C, D ini kan kombinasi. Kombinasi itu berarti dia tidak mementingkan urutan. Artinya antara A, B, C, D dengan ya nanti kalau misalnya ditulisnya A, C, B, D, ini sama. Ya, hitungannya 1 ya. Bukan 2.
ABCD dengan ACBD, hitungannya satu. Ya sama. Ya, meskipun beda urutan tapi sama. Ya. Kan ini 4 orang. 4 orang mahasiswa yang dipilih menjadi pengurus, ya. Yang dipilih kan pengurus. Nah, akan beda kalau misalnya yang dipilih adalah dengan jabatan masing-masing, gitu kan? Ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota misalnya. Nah, itu antara ABCD dengan ACBD mungkin berbeda. Ya, misalnya urutan pertama ketua, urutan kedua sekretaris, urutan ketiga bendahara, yang ini anggota. Nah, kan beda nih yang atas nih. B-nya ini sebagai sekretaris, sementara yang kedua yang sekretaris adalah C-nya. Ya, ini hitungannya berbeda kalau dia mementingkan urutan. Ya. Nah, karenanya kalau kombinasi tidak mementingkan urutan, maka alat lain yang bisa digunakan untuk menghitung peluang, kalau dia mementingkan urutan, maka kita gunakan permutasi. Ya. Jadi permutasi ini menggabungkan beberapa objek dari satu grup dengan memperhatikan urutan. Contoh misalnya 1, 2, 3 ini tidak sama dengan 2, 3, 1. Ya, atau tidak sama juga dengan 3, 1, 2. Ya. Contoh misalnya sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, biru. Jika seorang anak ditugaskan mengambil 2 bola secara acak, dan urutan pengambilan diperhatikan, maka ada berapa permutasi yang terjadi. Ya. Maka bisa jadi M, H, gitu ya, merah, hijau, bisa jadi merah, biru, atau hijau, merah, hijau, biru, ya, atau biru, merah, biru, hijau. Ya, ada 6, ya kan? Ada 6 permutasi di sini. Kan sebenarnya sama nih MH dengan HM. Ya, kalau kita lihat sama, tapi dia ini permutasi, kan urutan pengambilannya berbeda. Yang pertama, yang terambil merah. Kalau yang ini kan merahnya terambil di urutan yang kedua. Ya. Ini mudah-mudahan bisa lebih jelas. Saya kira itu ya, permutasi. Permutasi itu ada yang tanpa pengulangan. Nah, ini rumus asal permutasi, ya, sederhana. Kalau tadi kan N dibagi R dikali N minus R. Nah, sekarang kalau permutasi, R-nya itu hilang di sini. Ya. Harusnya kalau kombinasi di sini kan ada R nih. Nah, nanti kalau ya, masih ingat tadi rumusan permutasi tadi kan ada R, ya kan? Kan begini nih. Ya, N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, kalau permutasi R faktorialnya ini hilang. Ya. Ini nggak dipakai. Jadi langsung N faktorial dibagi N minus R faktorial. Ya. Oke, ini permutasi tanpa pengulangan. Nah, kalau permutasi dengan pengulangan, maksudnya apa? Pengulangan itu contohnya misalnya ini, ya, huruf matematika ini kan urutan M pertama, M kedua, kemudian A pertama, A kedua, A ketiga ini kan urutannya berbeda-beda, ya. Tetapi apa istilahnya? Kita sebut matematika ini sebenarnya bisa terdiri dari beberapa pengulangan, ya. Ya. Jadi bisa jadi M yang di tengah ini bisa pindah ke depan. Ya, atau A yang di belakang ini pindah ke depan. Tapi tulisannya sama-sama matematika. Nah, untuk rumusan yang pengulangan seperti ini, kita akan lihat ini berapa sih angka pengulangannya.
Nah, maka kalau kita lihat di sini, huruf yang sama, untuk M ada 2, A ada 3, kemudian untuk T ada 2. Makanya di sini secara total keseluruhan, total hurufnya kan ada 10. Nah, kalau dia dengan pengulangan, maka 10 faktorial dibagi, tadi M-nya ada 2, 2 faktorial, kemudian T-nya ada 2, A-nya ada 3. Nah, seperti ini ininya. Nah, rumusannya agak berbeda kalau yang tanpa pengulangan. Kalau tanpa pengulangan, N faktorial dibagi N minus R faktorial. Oke. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, ini contoh yang lain, misalnya Borobudur nih juga ada beberapa pengulangan nih, huruf B, huruf O, huruf R, huruf U. Ya. Nah, kemudian permutasi siklis dia yang melingkar nih. Ya. Dia muter, melingkar. Permutasi siklus atau siklis gitu ya. Maka dia apa istilahnya, tinggal N-1 faktorial ya rumusannya untuk yang permutasi secara siklus ya, secara muter ya. Rumusnya N-1 faktorial. Nah, terus teorema Bayes ya. Ini sih standar aja nih yang kita menghitung berdasarkan pohon ini ya, apa diagram pohon probabilitas ya. Ya, teorema Bayes atau bias gitu ya kalau bahasa ininya ya, bahasa ngetrennya gitu ya. Kalau pohon probabilitas tinggal kita bikin diagram pohonnya. Terserah mau ke nyamping ke kanan atau turun ke bawah ya. Kalau nyamping ke kanan ya dia seperti ini ya. Probabilitas dari A, kejadian A, yang bawah probabilitas dari bukan kejadian A. Kejadian A itu terdiri dari ya, misalnya ada 2 kejadian A dengan B. Ya, ini seperti ini. Oke, saya kira cukup demikian ya untuk pembahasan tentang teori dasar probabilitas. Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas kelanjutan dari probabilitas, yaitu nanti masih membahas apa istilahnya kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi berdasarkan atas sebaran datanya. Ya. Nanti ada probabilitas diskrit, ada probabilitas hipergeometrik gitu ya, ada binomial ya. Nah, semuanya sebenarnya juga kalau di Excel tuh ada perhitungannya gitu ya. Nah, cuma nanti kita bahas secara manual ya, perhitungan manualnya rumusannya seperti apa sih sebelum kita menggunakannya nanti menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel gitu ya. Oke, demikian saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Lupa. Pak. Oke. Yang minggu lalu nggak bisa absen, masih bisa absen sampai jam 9 ditunggu hari ini ya. Iya, Pak.